Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa lagi dengan channel Matematika Muda. Kali ini kita akan membahas uji coba ujian nasional UCUN tahap 1, paket 1 untuk matematika SMP ya. Jadi kita akan membahas 40 nomor soal. Jika kamu ingin melihat atau mendownload soal ini, silakan dicek di kolom komentar atau di kolom deskripsi. Di sana juga ada pembahasan dan penanda waktu jika kamu ingin langsung melompat ke beberapa nomor. Misalnya langsung ingin melihat nomor 10. Jadi untuk lebih efektifnya, setiap kali muncul soal sebelum dibahas, kalian jeda dulu videonya, lalu kalian coba. Setelah itu, setelah dicoba baru lanjutkan, cocokkan dengan pembahasannya. Apabila ada pembahasan yang keliru atau kurang tepat, silakan di komentari ya di bawah. Nanti kita belajar dan perbaiki sama-sama. Oke. Tanpa perlu berlama-lama, kita langsung masuk ke pembahasan nomor 1. Jadi ini adalah operasi bilangan bulat. Dalam operasi bilangan bulat kita dahulukan dulu yang kali dengan bagi ya. Kalau tidak ada kurung. Jadi ini yang didahulukan. Negatif 20 tetap. Di sini positif 8 kali positif 5, hasilnya positif 40. Negatif 18 bagi negatif 2, hasilnya jadi positif karena sama-sama negatif. 18 bagi 9 bagi 2 9 ya. Negatif 20 tambah 40 ya, jadi berbeda, lebih besar yang positif, pasti hasilnya positif. 40 kurang 20 20 ya, positif 20 tambah 9 positif 29. Nomor 2 dalam kegiatan bakti sosial ya. Jadi di sini ada sumbangan dari 3 orang lalu dibagikan. Jadi dijumlahkan dulu antara 24, 28 seperempat dengan 47 seperempat, 3/4. Ya, di sini kita jumlahkan dulu bilangan bulatnya. 24 tambah 28 itu 40, 52 ditambah 47, 92, 99 ya. Ternyata 1/4 dengan 3/4 ini hasilnya kalau dijumlahkan 4/4 atau 1. Jadi hasilnya 100. 100 ini akan dibagikan kepada warga masing-masing 2,5. Jadi akan dibagikan 2,5 jadi 100 bagi ini harus jadi pecahan biasa dikalikan lalu dijumlahkan. 2 kali 2 4 tambah 1 5, 5/2. Lalu dalam pecahan kalau ada pembagian ubah jadi perkalian lalu dibalik. Di sini boleh 200 bagi 5 atau boleh juga 100 bagi 5 dulu. 20 kali 2 hasilnya 40. Jadi jawabannya A. Selanjutnya tentang perbandingan. Jadi 8 liter ini untuk menempuh 56 km. Jika yang ditempuh 84 km berapa liter? Jadi ini antara jarak ya. Ini liter. Kita lihat di sini. Perbandingan senilai. Mengapa senilai? Karena semakin jauh jarak yang ditempuh, maka semakin banyak juga bensin yang dibutuhkan. Jadi langsung saja ini 8 per X sama dengan 56 per 84. Ini kita sederhanakan. Kita bisa sama-sama bagi 4 misalnya ya, supaya lebih kecil. Atau boleh juga ini logika saja, ini dikalikan 7. Jadi berapa kali 7 yang mendapatkan 84. Atau boleh juga 56 bagi 7 kan 8. Jadi 84 bagi 7 berapa? 8 bagi 7 1, yang sisanya 1. 14 bagi 7 12. Jadi 12 liter. Kalau mau bekerja dengan perbandingan biasa, kita boleh bagi 8 per X ya. Di sini 56 per 84 bagi 8 bagi 8 bagi 7 bagi 7 lalu dikali silang X kali 1 X, 1 kali 12 12 ya. Sama jawabannya. Selisih luas garasi dengan luas kamar tidur ya. Jadi untuk garasi kita lihat di sini ukurannya adalah 2 kali 1,5 ya, 1,5 di sini, 2 kali 1,5. Lalu untuk kamar tidur 2 kali 2,5 ini, 2 kali 2,5.
ini adalah jarak pada denah. Kalau kita mau cari dengan rumus skala, jarak pada peta, jadi skala peta banding sebenarnya. Ya, jadi di sini kalau skalanya 1:150, maka di peta misalnya yang 2 ini per sebenarnya ya. Bagi ini jadi per, lalu dikali silang, nanti akan dapat 300 cm, sehingga jawabannya 3 meter. Kalau untuk 1,5, berarti kita kerjakan sama, misalnya ya 1,5 kali silangnya nanti akan dapat 2,25 meter. Lalu untuk 2,5 dikali silangnya nanti kita akan ketemu 3,75 meter. Jadi ini untuk garasi 3 kali 2,25, lalu untuk kamar tidur 3 kali 3,75. Nanti akan ditemukan di sini 6,75 meter persegi. Lalu untuk kamar tidur 12 ya, 12,25 meter persegi. Sehingga kalau dikurangkan ya, dikurangkan ke atas, nanti dipinjam di sini. Oh, ini 11 ya, 11,25, nanti akan ketemu 4,50 meter persegi ya. Boleh juga kita langsung kalikan di sini, tidak usah mengkonversi dulu, nanti akan dapat 3 dengan 5, sehingga selisihnya adalah 2 cm kubik. Dimasukkan ke skala 1:150, jadi dia akan 1,5 itu akan 2 kali, sehingga nanti akan ditemukan jawaban yang sama ya, 4,5. Seperti itu. Nah, kita lihat beberapa bentuk perpangkatan ya. Kalau ada pangkat bilangan berupa pecahan, maka ini nanti akan dicoret ya. Jadi kita tentukan bahwa 64 itu 4 pangkat 3, sehingga nanti 2/3 ini akan mati. Lalu untuk 81 itu 3 pangkat 4, sehingga nanti 3/4 akan mati. Nah, di sini kita ubah dulu 1/5 itu jadi 5 pangkat -1. Kalau ada pecahan jadi pangkat negatif, pecahannya hilang, pangkat -2. Nanti ini dikalikan, ini sisa 4 pangkat 2, 16. Ini sisa 3 pangkat 3, 27. Nah, ini pangkatnya dikalikan jadi positif, 5 pangkat 2, 25. Jadi 27 kurang 25 itu 2, tambah 16, dapatnya 18 akar. Ya, jadi di sini pilihannya akar 5, jadi pasti di sini kita akan mengubah 45 itu berapa kali 5 ya, 9, lalu 20 itu berapa kali 5, ternyata 4, lalu dikurang, terus 25 itu 25 kali 5. Akar 9 adalah 3, jadi dikali yang di depan jadi 6. Akar 4 itu 2, akar 25 itu 5. Jadi semuanya sudah akar 5, jadi jawabannya akar 5, sisa di depannya 6 tambah 2, 8, 8 kurang 5, 3. Jadi jawabannya B. Bu Bella menyimpan uang di bank ya, jadi tabungan akhir adalah tabungan awal ditambah dengan bunga. Ya, di sini tabungan awalnya tidak ada ya, jadi tabungan akhirnya 2.120.000. Tabungan awalnya X, kita tidak tahu. Lalu bunganya ini juga berapa bulan? 9 bulan. 9/12
dikali dengan bunganya berapa per tahun, dikali dengan tabungan awal X-nya ya. Ya, yang pertama kita lakukan, kita coret dulu di bagian bunga ini ya. Jadi 9 dengan 12 ini sama-sama kita bagi 3, jadinya 3, bagi 3 jadinya 4. Kemudian antara 8 dengan 4 boleh jadi 1, kemudian jadi 2. Jadi sisa di sini 6 per 100x. Untuk pengerjaannya kita coba hilangkan 100 dengan cara ini, kita kali 100 kali 100 kali 100, sehingga per 100 di sini akan hilang. Kalau ini kali 100, 21 20 000 bertambah nolnya 2, lalu ini jadi 100x. Nah, ini 6 per 100, 100 nya sudah mati, sisa 6x. Jadi ini jadi 106x, sehingga x nanti kita akan temukan tabungan awal, kita bagi 106. Jadi 106 ini pindah ya dibagi, istilahnya seperti itu. Jadi 212 0 0 0 0 0 0, nolnya ada 6 ya. Nah, di sini 212 bagi 106 itu 2. Jadi X itu 2 tambah 06. Jadi 2 juta rupiah. Jawabannya adalah C. 3 suku berikutnya dari barisan bilangan ya. Di sini barisannya naik, turun, naik, 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 turun. Nah, kurang jelas ya. Jadi kita coba lihat di sini bahwa ini ternyata di melompat satu, melompat satu, melompat satu. Lalu yang bawah melompat satu, melompat satu, melompat satu. Itu baru ada pola ya. Jadi yang atas ini 1 kuadrat, 1 kali 1 1, 2 kali 2 2, 4, 3 pangkat 2, 3 kali 3 9, 4 pangkat 2. Berarti yang selanjutnya di sini adalah 5 pangkat 2, jadi 25. Dan melompat lagi ya. Setelah ini sih ada angka lagi 1, terus melompat lagi. Jadi 6 pangkat 2 36. Nah, yang bawah ini tambah 3. Tambah 3, tambah 3, 11 ke 14 tambah 3 jadi 14, ke sini tambah 3 jadi 17. Jadi ini jawabannya 25 17 36. Jawabannya B. Suku ke 80 dari barisannya. Jadi di sini U1 adalah 15, U2 adalah 24, U3 adalah 35. Ya, perhatikan di sini. Ternyata 15 itu adalah 3 kali 5. Kemudian 24 itu adalah 4 kali 6. 35 itu adalah 5 kali 7. Jadi kalau U1 ya ini 3. Kalau U2 ini 4. Kalau U3 ini 5. Jadi ketambahan 2. Jadi kalau ada UN, maka di sini N tambah 2. Nah, lalu 5 ini ketambahan 2 dari yang ini, dari 3. 4 juga ketambahan 2 jadi 6 ketambahan 2. Jadi ini jadi ketambahan 2 dari 2 jadi ketambahan 4. Maka kita bisa dapat U80 adalah 82 kali 84 ya. Jadi kita coba kalikan 6 kali 6 8 kali 8 64. Ini 16 dengan 32 48, lalu 2 kali 8 8, jadi 6888. Jadi jawabannya C. Membagi 2 setiap 2 menjadi 5 setiap 20 menit. Jadi awalnya ada 2 sel, hanya 2. Setelah 2 jam berapa ya? Jadi di sini rasionya membelah diri jadi 5. Jadi setiap 20 menit kali 5, rasionya 5. 20 menit, waktunya 2 jam ya. Kita mau cari berapa N-nya. Jadi di sini 2 jam itu adalah 120 menit. Kemudian dibagi 20 menit. Jadi ini 6. 6 kali membelah. Kalau 6 kali membelah berarti ditambah dengan suku yang awal. Jadi awalnya dia kan 2 sel. Jadi N-nya menjadi 7. Nah, ini akan dicari UN geometri.
Ya, UN geometri adalah A kali R pangkat N kurang 1. A nya 2, R nya 5, N nya kurang 1, 7 kurang 1, 6. Jadi 2 dikali dengan 5 pangkat 6 ya. Jadi 5 pangkat 6 itu 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 3 ya. 125 kali 125. Jadi kita coba kalikan. Nanti akan dapat 15625 terus dikali 2. Jadinya 31.250 ya. Jadi jawabannya adalah A. Hasil dari ya, jadi ini jangan dikalikan masuk dulu, selesaikan dulu pangkatnya ini ya. Jadi X kurang 5Y pangkat 2. Jadi kalau kalian mau manual, kalikan seperti ini ya, depan-depan, belakang-belakang ya. Kalau ingin cara yang lain boleh seperti ini, 3 kali X pangkat 2 X pangkat 2 lalu X kali min 5Y, jadi min 5XY kali 2 min 10XY lalu min 5Y pangkat 2 positif 25Y pangkat 2 lalu dikalikan masuk 3X pangkat 2 kalikan masuk min 30XY kalikan masuk 75Y pangkat 2. 3X pangkat 2 kurang 30XY tambah 75Y pangkat 2, jawabannya A. Ini sistem persamaan linear satu variabel ya. Ada pecahan, jadi ada 4 suku di sini. Ya, jadi pertama-tama kita ubah dulu ini 2/6 ya. Jadi X kurang 1/2 sama dengan X per 3 tambah ya, ini diubah jadi dikalikan baru ditambah 13/6. Lalu semua suku ini kita kalikan 6 supaya pecahannya hilang. Ini jadi 6X, ini kali 6 jadi 3 karena 6 kali 1 6 bagi 2 3 ya. Ini jadi 2X, ini jadi 13. Jadi 6X ini menjadi kurang, ini menjadi tambah positif ya. 4X sama dengan 16, sehingga X nya 16 bagi 4, X nya adalah 4. Tapi yang ditanyakan bukan itu, yang ditanyakan adalah X kurang 9. Jadi 4 kurang 9 itu negatif 5, jawabannya B. Himpunan bagian dari P yang mempunyai 2 anggota ya. Jadi kita cari tahu dulu P itu bilangan prima yang lebih kecil sama dengan 13. Berarti mulai dari 2, 3, 5, 7. Bilangan prima itu yang cuma bisa bagi dirinya sendiri dengan bagi 1, bagi habis ya. 11 dan 13. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dari 6 ini akan dipasang-pasangkan 2 ya, 2 anggota. Jadi ada beberapa cara ya. Boleh ini coba pasangkan manual, boleh juga dengan bantuan segitiga Pascal. 1 1 1 1 tambah 1 2 1 1 tambah 2 3 3 1 tambahkan 4 tambahkan 6 tambahkan lagi sampai muncul 6 ya. Nah, ini sudah muncul 6. Jadi ini 0 anggota, ini yang dimintakan 2 anggota ya, mulai dari 0 1 2 ya, jadi 2 anggota itu 15. Jadi jawabannya B. Kalau mau dengan manual kan 2 ini bisa dipasangkan sebanyak 5 kali ke sini ya. Lalu 3 dipasangkan bisa 4 kali. Selanjutnya 3 kali, 2 kali, 1 kali ya. Ini yang dijumlahkan. Ini jumlahnya 6, ini jumlahnya 6. Jadi 12 tambah 12 tambah 3 15 ya. Jadi ada beberapa cara. Pertama-tama kita cari dulu P ini anggotanya apa saja. Yang lebih besar dari 3 dan lebih kecil dari 13. Berarti 5, 7, 9, 11. Ya, jadi otomatis yang selain 13 tidak masuk ya. Yang jadi ada menampilkan 13 itu sudah salah, ini sudah salah.
Ini juga sudah salah. Nah, selanjutnya jadi kalau pemetaan itu digambar di diagram ini, dari sini harus ke sana tepat satu. Jadi dia tidak boleh mendua dan dia tidak boleh kosong ya, tidak boleh mendua dan tidak boleh jomblo ya, seperti itulah istilahnya. Nah, di sini dia tuliskan dalam himpunan pasangan berurutan. Jadi logikanya yang di X ini, yang di depan ini tidak boleh ada yang sama. Ketika ada yang sama berarti itu bukan pemetaan. Karena kalau digambar ya, ini misalnya 1 2 1 2, satu pasangan 1, 2 pasangan 0, 2 pasangan lagi 1. Jadi ini mendua, dia mendua di sini. Jadi dia bukan pemetaan. Nah, di sini ini beda. Oke, bisalah. Ini sama. Nah, enggak boleh ini sama. Oh, tiga-tiganya sama. Jadi yang benar cuma Q. Naik taksi 19 km, berapakah yang harus dia bayar? Jadi di sini 2 km ya, ini 2 km 14.000, 4 km 20.000, 6 km 30.000. Jadi kalau naik 1 km kira-kira di sini setengahnya ya. Jadi ini jaraknya adalah 8, berarti 1 km itu 4.000 rupiah ya. Jadi ini naik 8 berarti setiap 1 km itu naiknya 4.000 ya. Ini kita bisa kerjakan dengan banyak cara, bisa dengan fungsi. Kalau dengan fungsi itu fx adalah, karena setiap 1 km itu 4.000 x ditambah dengan ini tarif awal. Tarif awalnya ini dikurangi kan, ini kan 8 berarti ini kurangi 8 jadi 6. Ini ada 6.000 yang tidak tertulis, tambahkan 6.000. Nah, ini kita bisa uji. Kalau kita ganti X1 ya, hasilnya akan dapat 10.000 harusnya ya. 4.000 kali 1 4.000 tambah 6.000, betul 10.000. Ganti X dengan 2 8.000 tambah 6.000 14.000, benar. Ganti X dengan 4 16.000 tambah 6 22.000 ya. Jadi ini rumusnya. Nah, yang ditanyakan 19 km, F19. Jadi 4.000 kali 19 tambah 6.000. Jadi 4 kali 19 ini dapatnya 76 ya. 76.000 tambah 6.000 maka hasilnya adalah 82.000. B. Garis C. Garis C ini sejajar dengan garis ini. Kalau dua garis sejajar, maka gradiennya atau kemiringannya sama. Dilihat di gambar saya kemiringannya sama ya. Jadi di sini kita lihat segitiga ini ya. Jadi menentukan rumus gradien kalau ada gambar itu M sama dengan plus minus jarak tegak yang berdiri ya dibagi horizontal atau yang datar. Plus minusnya ini ditentukan dari model gambarnya. Kalau dia miring ke, ini namanya miring kanan ya, dilihat dari bawah dia miring ke kanan, positif. Kalau dilihat dari gambar miring ke kiri berarti dia negatif. Nah, gambarnya ini miring, dilihat dari bawah ya, dia miring ke kanan berarti gradiennya positif. Yang tegak berarti dari 4 ke 0 jaraknya 4,
yang datar dari 0 ke 2 ya, bukan negatif 2, karena negatifnya sudah ditentukan dari model gambarnya, jadi selalu positif 2. Jadi gradiennya adalah 4/2 ya. Jadi pertama-tama kita cari gradiennya ini. Gradiennya adalah min A per B. A itu adalah koefisien dari X 4, Y itu adalah B itu adalah koefisien Y. Jadi ini jadi positif 4/3 karena negatif ketemu negatif. Karena tegak lurus, maka gradiennya M1 kali M2 sama dengan min 1, atau gradiennya adalah lawan dan kebalikan. Lawannya positif, ini positif, ini lawannya negatif, kebalikannya 4/3, 3/4 ya. Jadi kalau ini sisa masukkan di rumus. Ini X1, ini Y1, masukkan di Y kurang Y1 M X kurang X1. Atau kalau mau cepat, gradiennya kan min 3/4. Cek aja di sini mana yang gradiennya min 3/4. Nah, ini kan min A per B, jadi ini nanti positif. Salah. Nah, ini min 3/4. Nah, ini 3/4 ini. Ini 4, min 4/3, min A per B. Salah. Ini min A per B nya 4/3, salah. Jadi yang benar B. Nah, kalau mau uji coba masuk boleh. Y kurang Y1, Y kurang min 7, jadi Y tambah 7. M nya min 3/4. X kurang X1 nya 2. Semuanya kita kalikan 4 ya, supaya ini pecahan 4 ini hilang. Ini tidak usah dikalikan, cukup yang di depan. Jadi 4Y tambah dengan kali 4, 28, min 3. Langsung kita kalikan masuk ya. Min 3 kali X, min 3 kali ini 6. Jadi 4Y, ini min 3X menyeberangi sama dengan ya 6, terus 28 menyeberangi jadi min 28. Jadi ini boleh ditukar, 3X tambah 4Y sama dengan min 22. Jawabannya sama B ya. Hari dan Bambang membeli buku dan pulpen. Ini kwitansinya ya. Si Bambang beli 3 buku tulis, 5 pulpen, 43.000. Si Hari beli 4 buku tulis, 2 pulpen, 34.000. Si Purnomo beli 5 dan 7. Berapa yang mau dibayar si Purnomo? Jadi cara cepatnya ini ada ya. Jadi kita cari tokonya, lalu kita tanya berapa harga satu buku satu pensil, supaya kita ndak satu buku satu pulpen ya, supaya kita ndak pusing ya. Tapi karena dia tidak memberitahu, maka kita harus cari tahu dari ini, dari 2 yang diketahui ya. Misalnya buku tulis itu B dan pulpen itu P ya. Jadi kita bisa buat persamaan untuk yang ini. 3 buku tulis tambah 5 pulpen, hasilnya 43.000. Nah, untuk si Hari 4 buku tulis ditambah dengan 2 pulpen, dia 34.000. Nah, sekarang kita mau samakan saja ya. Kita cari dikali berapa supaya B nya ini sama ya. Jadi ini kita kali 4, ini kita kali 3, supaya nanti 12 ya, jadi sama kan. Nah, kita kalikan 4, dia jadi 12B tambah 20P. Ini kali 4, 16172. 172.000. Yang bawah kita kali 3, 12. 6P kali 3, 9, 102.000. Kita kurangkan 12B nya habis, sisa 14P, 2 nya habis, 1 nya habis, sisa 70.000. Jadi 70.000 bagi 14, jadi hasilnya 5.000. Oke, ini 5.000. Jadi pulpen itu harganya 5.000 ya. Kita coba masukkan di sini ya. 4 buku tulis tambah 2 pulpen. Pulpen kan 5.000. 5.000 kali 2 kan 10.000 ya. Tambah 10.000 sama dengan 34.000.
jadi kurangi 10.000 ini substitusi ya, jadi 34.000 24.000, sehingga B itu 24.000 bagi 4 jadi 6.000. Jadi buku tulis 1 itu 6.000, pulpen itu 5.000. Nah, sekarang kita lihat yang ditanyakan oleh soal. Purnomo membeli 5 buku tulis dan 7 pulpen ya. Jadi 5 tadi harga buku tulis 6.000 ditambah 7 pulpen 5.000 ya. Jadi hasilnya 5 kali 6.000 30.000 ditambah dengan 7 kali 5.000 35.000, hasilnya 65.000. Jawabannya A. Sisi BC ini yang ini ya. Oke, jadi perlu kita ingat 817 ini 15 dengan triple Pitagoras ya. Jadi triple Pitagoras yang mau dihafal 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17, minimal 4 ini. Kalau suka mau tambah boleh ditambah triple yang lain ya, tapi yang sering muncul ini. Nah, 8 17 dengan pasti 15 ya. Kemudian ini 9 15 dengan berapa ya? Ini 9 15 kita sederhanakan, sama-sama bagi 3 dapat 3, bagi 3 dapat 5. 35 pasangannya 4, jadi ini 4. Tadi bagi 3, kembalikan kali 3, jadi di sini 12. Jawabannya adalah D. Oke, seperti itu. Keliling berarti yang di luar dijumlahkan keliling ya. Kita lihat soalnya AB 24 berarti di sini 8 ya, AB 24. Kemudian BC 14, B ke C 14, ini 14. AD adalah setengah dari BC, berarti setengah dari 14, ini 7. Ini harusnya selurus ya. Ini lurus 24. Karena ini 24, ini setengahnya 7, 24 25, triple, ingat triple tadi. Ini 25, ini 7, ini 8, ini 8, ini 8. Nah, di sini 7 ada tanda setengah ya, barangkali ini setengah, berarti ini di sini 3,5. Di sini juga 3,5. Karena setengah dari 7 ya. Ini kalau 14 bagi 2 sampai sini 7, lalu bagi 2 lagi 3,5. Nah, sisa setengah lingkaran. Rumus lingkaran adalah pi 2πr ya. 2πr. Kalau cuma setengah berarti 2πr bagi 2, sisa πr. R-nya jari-jarinya 7. Pi-nya adalah 22/7. Jadi 7-nya habis, berarti yang setengah lingkaran ini 22. Jadi sisa dijumlahkan 7, ini 7 ya, ini 8 24 ditambah dengan 3,5 itu 7, lalu setengah lingkaran ini 22, yang miring ini 25. Jadi jumlahnya ini 7 dengan 7 14 tambah 24 38, terus ini 47, jumlahnya jadi 85. Jawabannya D. Panjang AD adalah 16, luas bangun ya. Jadi di sini 16, berarti sini setengah 8 ya. Triple itu 8, ini siku-siku lagi 8 15 17. Oke, jadi sekarang kita bisa cari luasnya, luas segitiga ADE
1/2 kali alas kali tinggi. Alasnya 16, tingginya 15. Jadi 8 kali 15 80 tambah 40 120. Luas bangun trapesium ya. Trapesium ABCD 1/2 kali jumlah sejajar 20 dengan 12 32 kali tingginya 16. Jadi 16 bagi 2 bagi 2 16, 16 kali 16 256. Sehingga jumlahnya adalah 376. Jawabannya C. Sudut ABD. Sudut ABD berarti yang ini. Nah, jadi ini sudut bertolak belakang ini ya. Ini besarnya sama, jadi ini kita samakan aja. 3x tambah 12 sama dengan 4x kurang 18. Jadi 3x menyeberang, jadi min 3x, min 18 menyeberang 18, jadi 30 sama dengan x. X nya 30, jadi kita masukkan saja di sini misalnya ya. 3 kali 30 tambah 12 jadi 102. Ini 90 ya, tambah ini 102. Ini saling berpelurus, jumlahnya 180. Jadi sudut yang ada di sini ABD itu adalah 180 kurangi 102. Maka akan dapat 78. Jawabannya B. Yang BD yang kecil ya. Oke, di sini perbandingan DE banding AB 2/3. 2/3. Berarti kalau di sini 2/3, di sini 8 berapa? Ya, jadi ini bagi 2, 1 bagi 2 4 kali silang. Jadi misalnya ini x ya. X kali 1x, 4 kali 12. Berarti di sini 12. Kemudian karena di sini 8 cm dan 12 cm, ini 10. Nah, ini triple Pythagoras lagi. 10 8 dengan 6. Karena 10 dengan 8 bagi 2 jadi 5, bagi 2 jadi 4. 5 4 pasangan 3. Kali 2 kembali 6. 6. Jadi rumus kesebangunan CD per yang pendek per panjang CB sama dengan DE per BA. Jadi 6 per total 6 tambah DB ya yang ditanyakan di soal. Totalnya kan 6 tambah ini total sama dengan 8 per 12. Ini sederhanakan ya supaya mudah. Bagi 4 bagi 4, lalu bagi ini dengan ini bagi 2 bagi 2 kali silang. 6 tambah x kali 1 tetap 6 tambah x. 3 kali 3 9. 6 tambah berapa dapat 9? 6 tambah 3, jadi x adalah 3. Pasangan segitiga kongruen. Segitiga kongruen itu segitiga yang sama besar. Ini terus ini terus ini. Nah, sudah minimal sudah ada 3 ya. Lalu kita cari yang terdiri dari 2 bangun. Misalnya ini kan segitiga juga. Dengan ini 3 bangun ya yang masuk dengan segitiga ini besar. Ini sudah 4. Ini sudah 4 ya. Lalu antara yang ini dengan yang ini jadi sudah 5. Lalu mana lagi ya yang bisa antara cuma itu berarti ya. Jadi ada 5 pasang. Tingginya 2 meter, tiang 2 meter, 200 cm ya. Bayangannya 150. Panjang bayangan gedung, ada gedung bayangannya 24. Berapa tinggi gedungnya? Nah, jadi ini bisa dibuat perbandingan saja. Ini kalau bagi 50 bagi 50 dia 4/3. Jadi kalau ini dibuat juga 3/4 sama ya, harus sama kali 8. Ini kali 8, jadi ini 32. Jadi jawabannya A. BAC besarnya 40.
Ini adalah sudut pusat, sudut keliling. Kakinya di sini menghadap busur yang sama. Sudut BOC adalah sudut pusat yang kakinya juga sama di situ. Jadi sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling kalau menghadap busur yang sama ya, atau kakinya sama. Jadi 2 kali 40. Jadi jawabannya 80. Juring lingkaran dengan sudut 60 ya. Jadi misalnya ada juring, ini juring ya, 60 derajat ya, di sini 20, di sini 20. Ditanya kelilingnya ya. Keliling itu 20 tambah 20 tambah panjang busur ini ya. Panjang busur ini kita cari dulu. Dia bagian dari keliling, jadi dia pakai 2 PR. Tapi karena dia lebih kecil ya, kalau keliling kan 360 derajat, dia cuma 60 derajat. Jadi harus 60 per 360 atau 1/6. 1/6 ini dicoret lagi jadi sepertiga PR ya. PR nya karena jari-jari tidak bisa bagi 7, Pi nya 3,14, R nya 20 per 3 ya. Nanti ini akan dapat 62,8 bagi 3 berarti 20,93. Nah, ini adalah panjang busur tambah 20 tambah 20 ya. Keliling karena harus mengelilingi. Jadi 20,93 20 tambah 20 tambah 20 tambah 40 berarti 60,93, yang mendekati 60,90. Kerusuk dan sisi pada prisma segi 15. Prisma segi 15 rusuk di atas, 15 rusuk di bawah, tiangnya juga 15 rusuk, jadi 45. Sisinya 1 di atas, 1 di bawah, 15 yang tegak, jadi 17. Jawabannya A. Seluruh permukaan balok dicat, banyak kubus kecil yang terkena cat pada satu sisi saja ya. Kalau kena 2 sisi dia di sini. Ini 2 sisi kena atas dengan bawah. Kena 3 sisi berarti yang di sudut-sudut. Yang di sudut sini kena 3 sisi. Nah, yang kena 1 sisi berarti yang bagian dalam ini. Ini cuma kena 1 sisi dengan ini, dengan yang di samping ya. Depan belakang sama, jadi ada ini total berapa, 5 kali 2 10 kali 2, terus yang atas dengan bawah sama, 1 2 3 4 5. Kita cari sisanya ya. Jadi 136 kali berapa yang mendekati 900 kali 7 lewat ya, harus kali 6 7 8 tambah 3 81 816 ya. 900 kurang 816 berarti sisanya adalah 84. Si volume balok yang memiliki ukuran panjang lebar tinggi ya. Volume balok kan panjang kali lebar kali tinggi, dikurangkan dengan kubus yang memiliki panjang rusuk 8 kali 8 kali 8. Nah, ini boleh dikeluarkan, boleh juga langsung saja. Langsung saya 24 kali 10 240. Ini 8 kali 8 kali 8 512. Oh, jadi harusnya ini yang mengurangi ke sini. 512 kurang 204 dapatnya 272.
karena 240 tambah 272 itu 512 ya. Jadi jawabannya A. Alas trapesium, sisi sejajarnya ini, tingginya ini. Jadi volume prisma itu luas alas kali tinggi alasnya trapesium 1/2 kali jumlah sisi sejajar 20 kali jarak kedua sisi sejajar itu tinggi dikali dengan 9. Ini mati jadi 10 kali 54, 9 kali 6 54, jadi 540. Jawabannya A. Volume bangun ya, jadi ini adalah tabung ditambah dengan setengah bola. Volumenya berarti volume tabung itu pi r kuadrat T, luas alas kali tinggi tambah setengah bola 2/3 pi r pangkat 3. Ya, di sini rumusnya sama-sama ada pi, keluarkan, sama-sama ada r kuadrat. Keluarkan, jadi sisa T dengan sisa 2/3 dari r. Nah, r-nya di sini berapa ya? Jadi di sini r-nya di sini kan 7 ya. Jadi di sini juga 7. Kalau tingginya ini sampai sini 7, berarti yang di bawah sisa 5 supaya jumlahnya 12. Jadi tinggi tabung 5, jari-jari 7. Bisa masukkan ke dalam rumus. Pi-nya 22/7, r-nya 7 kali 7 mati 7-nya. Lalu tingginya tabung 5 tambah 2/3 dari 7. Jadi ini 22 kali 7 itu 154. Ini 5 tambah diubah ke per 3 ya, 15/3 saja. 5 samakan penyebut 14/3. Jadi ini nanti 154 dikali ini 29/3 ya, jadi akan ketemu hasil 154 kali 29 ya, 154 kita kali 30 saja, 3, 4, 5, 4, 6, 2, lalu kita kurangi 154, 45, 44, 5, 4, 4, 46, bagi 3, jadi hasilnya 1, sisa 1, 12, 24, 8, 2, 1482. Enggak ada ya, 148, berarti yang mendekati ini. Mungkin ada kesalahan perhitungan di sini pada saat perkalian, tapi yang paling mendekati adalah itu. Jadi yang benar adalah A. Ini membuat topi ulang tahun berbentuk kerucut. Kalau topi ulang tahun ya berarti bawahnya lubang ya, bawahnya tidak ada isi, berarti cuma selimut kerucut, berarti cuma PRS. Panjang garis pelukis sudah ada, S garis pelukis 20, dia buat 50, berapa biayanya ya? Jadi kita langsung cari. Pi-nya 22/7, R-nya diameter alas 21, berarti jari-jari setengah dari 21. 21/2, S-nya 20. Bagi 7, bagi 7, 3 bagi 2, bagi 2, 10. Jadi 660. 660 cm kuadrat untuk satu buah topi. Dia mau membuat 50 buah topi, berarti kali 50 nanti akan dapat 30, 30. 330 cm kuadrat diubah 3300 berarti ya. Kita kali lagi dengan 80.000, tapi ini masih cm kuadrat ya. Jadi kita ubah nanti ke meter kuadrat, hilang nolnya 4, tapi tidak apa-apa, kita kalikan dulu 3300 kali 80.000, hilang nolnya 4. Jadi 33 kali 8 dapatnya 264, nolnya sisa 3 harusnya ya. 00, oh ya, di sini masih ada tambahan 01 lagi.
Jadi pas dicoret sisa 3. Jadi jawabannya adalah A. Modus dan min ya. Kita lihat pilihan modusnya antara 6 atau 7 ya. 6-nya ada berapa? 1, 2, 3. Sedangkan 7-nya cuma 3. Berarti yang ini yang benar ya. Antara 2 itu. Sekarang kita cari dia punya mian rata-rata ya. Cari rata-ratanya. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rata-rata adalah jumlah nilai bagi jumlah data. Datanya ada 12. Sekarang kita cari jumlahnya. Ini 10. 7 tambah 3, 10. Ini 20. Terus 34. 41, 47, 54, 62, 71, 77. Yang bisa dibagi itu 72. 72 itu 6. 6 kali 12 72, sisa 5. Muncul 0, 50 bagi 12 4. 4 kali 12 48, berarti sisa 2 lagi 20. Yang bisa adalah 1 ya. Jadi 6,4. Jadi jawabannya adalah A. Mendapat nilai lebih besar dari rata-rata ya. Kita cari dulu rata-ratanya, kita jumlahkan. Ini 5, ini 5, jadi 10, ini 20. Jumlahnya 20, kita cari rata-ratanya. Nanti per 20 ya. Jadi kita jumlahkan, ini 15, ini 12, lalu 42, lalu 32, lalu 45. Sehingga totalnya 27, 69, 101, 146 bagi 20. Jadi 7 140 ya, 7, lebih. Nilai lebih besar dari 7, lebih besar dari 7 berarti nilai 8 dan nilai 9. Jadi ada 4 orang, 5 orang. Jadi ada total 9 orang. 6 kali ulangan budi 64. Salah satu nilai belum tercatat ya. Jadi di sini rata-ratanya 64. 6 kali berarti 60 tambah 64 tambah 65 tambah 67 tambah 68 tambah yang belum tercatat dibagi 6 karena ada 6 nilai 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi ini kita kalikan saja per 6 ini ke sini jadi 384 sama dengan ini jumlahnya berapa, 60 kan ada 5 ini jadi 300 ini 9 16 24. Jadi 324 tambah X. Jadi X nya adalah 384 kurangi 324, maka pas 60. Jawabannya B. Percobaan melempar 2 buah dadu. Jadi ruang sampel atau semua kemungkinan kalau melempar 2 dadu ya. Kalau 1 dadu 6, kalau 2 dadu berarti 6 kali 6 36. Kejadiannya ada berapa? Jumlah mata dadu lebih dari 6. Mata dadu lebih dari 6 berarti 7, 8 dan seterusnya. Ya, jadi mata dadu yang jumlah 7 itu 1
Berarti ini kan 6. Ini 5 ya. Berkurang 1 ini berpola ya. Ini 4. Pasti sebentar yang 10 ini 3. Lalu 2 lalu 1. Berpola ya. Jadi jumlahnya ini 7 7 7. Totalnya 21. Jadi peluangnya adalah 21/36. Sama-sama bagi 3. 7/12. Jawabannya D. Ya, kita lanjut sedikit ya. Yang jumlahnya 10 tadi itu 46, 64 dengan 55 ya. Pasti 3, betul. Yang jumlahnya 11, 65 dengan 56. Yang jumlahnya 12 cuma 66. Ini berbelanja di toko yang sama selama 5 hari. Mereka mempunyai peluang yang sama di 5 hari tersebut. Peluang mereka berbelanja di hari berurutan. Misalnya si Tini Senin sampai Jumat. Kita lambangkan saja angka Senin sampai Jumat. Lalu si Budi Senin sampai Jumat. Kita buat tabel saja ya supaya mudah. Mereka berbelanja ini kemungkinannya 5. Jadi semua kemungkinan yang mungkin adalah 25. Bisa saja mereka belanja di hari yang sama-sama Senin. Bisa saja Senin Selasa, Senin Rabu, Senin Kamis, Senin Jumat. Ini Selasa ya. Selasa Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya sampai 25 kemungkinan. Yang ditanyakan oleh soal adalah belanja pada hari yang berurutan. Pada hari yang berurutan berarti 1-2 ya. 1-2 berurutan. Lalu 21 berurutan. 21 berurutan berarti ini juga 1-2 dan 21. Kemudian 23 itu berurutan dengan 32. 32 berurutan. Lalu 34. 1 2 3 4 yang ini 3 4 dengan 4 3 3 4 dengan 4 5 dengan 5 4 ya. Dengan berapa lagi yang ketinggalan? 2. Oh, ini bukan ya. Harusnya 23. Yang 32. 22 tidak. Ini tidak. Ini juga tidak ya. 1 2 dengan 21. 1 2 dengan 21 berarti yang ini 1 2 21. 23 ya. 23 dengan 32 ini. 43 dengan 34 ini ya. Jadi ada 1 2 3 4 5 6, ada 8 kemungkinan mereka berurutan. Jadi peluangnya adalah 8/25. Nah, diminta dalam desimal ya. Jadi ubah ke 100 ini kali 4 32/100 0,32. Jadi jawabannya C. Ya, ini untuk memperjelas ya, saya ulang sedikit di sini. Jadi tadi kan si Tini, lalu si Budi belanja di hari berurutan. Berurutan berarti Senin Selasa. Senin Selasa berarti di sini. Terus Senin Selasa, bisa juga di sini. Ini berurutan 1 2 21 ya. Lalu Selasa Rabu berarti ini di sini dengan ini di sini. Lalu Rabu Kamis di sini ya. Lalu Kamis Jumat berarti di sini dan di sini. Jumat Kamis ya. Kalau dia belanja bersama-sama di sini. Jadi ada 8 dari 25. Oke, 40 nomor pembahasan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.
Mari kita saling diskusi. Jika ada yang kurang jelas, tulis di kolom komentar. Bisa bergabung juga ke grup Telegram, ada di deskripsi video. Sudah membernya hampir 600 orang untuk saat ini, anggotanya ya. Jadi tiap hari ada diskusi di sana. Sekian video untuk kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih.